Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Im Nur Kadri Naksir L MPM 2023 020043. Pada video kita kali ini saya akan menjelaskan tentang tools-tools di dalam VisualNet ya. Saya akan menjelaskan tentang tools-toolsnya. Menjelaskan toolsnya ya. Pertama-tama kita akan membuat folder baru atau media kerja baru pada aplikasi VisualNet ya. Nah, ada beberapa tools di dalam VisualNet seperti button, label, textbox, linkbox, combo box, virtuous box, checkbox, radio button, dan timer atau tanggal. Nah, pada awalnya kita akan pada awal pembuatan folder baru atau media kerja baru, kita akan diperlihatkan begini model ini ya, kosong ya. Nah, karena kita ingin mengisi tools-toolsnya atau menyampaikan apa-apa saja toolsnya, nah kita harus mengetahui di mana sih posisi toolsnya. Nah, karena di sini tidak memunculkan toolsnya, maka kita harus ke view. Dan di sini namanya toolbox. Nah, ini tools. Nah, pada saat kita membuat saya menjelaskan toolsnya, saya akan langsung ke praktiknya ya. Cekidot. Langsung kita praktek ya. Saya ingin membuat tentang ini. Yang pertama label atau nama atau teks lah, kalau biasa disebut teks. Label. Pada saat kita memasukkan teks di sini, kita ke properties. Nah, biasanya kalau tidak ada propertiesnya, kita ke view, cari di sini bagian di mana sih tempat properties dalam sini ya. Nah, pada saat kita mau mengubah namanya label 1 menjadi nama yang kita inginkan, kita ke cari teks. Nah, kita ubah di sini Universitas Handayani ya. Di sini juga fontnya berapa di sini kan, ada fontnya juga, ini 16. Di sinilah bentuk-bentuk kalau mau perbesar model-model tulisannya. Universitas tuh ya, saya ubah universitas ya. Ini untuk membuat teks ya. Nah, saya juga mau mengambil lagi untuk teks kembali lagi ya. Teks. Sama seperti dulu, saya ingin memasukkan pada saat itu harus menginput nomor induk mahasiswa atau NPM awal-awal kan, untuk mengetahui berapa kita anunya. Ini di sini dalam program ini tujuan saya membuat program ini untuk mengetahui berapa sih PPP dalam semester itu atau total BP-nya lah, atau BP-nya per semester berapa ya. Nah, NPM terus nama, ini kan nama
Karena kita pastikan user mau menginput namanya sama npm-nya kan. Nah, kita membutuhkan namanya textbox. Textbox ya. Textbox kita kontrol baru tarik ke bawah untuk duplikat ya. Nah, ini kegunaannya untuk menginput ya. Bisa juga digunakan sebagai hasil pengeluaran dari variabel ya, atau tombol, karena dia sudah bisa menginput npm sama nama. Bisa jurusan ya, berarti kita menggunakan yaitu combo box ya. Nah, kegunaan combo box itu seperti begini dia begini, sorry ya. Combo box dia begini, ada pilihan-pilihannya di sini ya. Kalau kita pada saat kita pencet tanda panah bawahnya ini, dia muncul begini ya. Nah, itu yang muncul ya. Saya ingin menambahkan di sini tulisan jurusan. Jurusan kita cari teks. Teks mana teks? Di sini di properties ya. Fungsinya itu, fungsinya ya. Oh, ini teks jurusan ya. Jurusan, terus di sini saya membutuhkan checkbox ya. Checkbox jurusannya di sini dia S1 atau S2 ya. Checkboxnya di sini kita butuh S1 dan S2. S2 ya, S2. Nah, jangan kita terlalu jauh dulu, kita masuk ke sini ya, ke programnya. Agak loading. Ya. Nah, pada saat awal itu kita buat lagi setara dengan private ya, private sub lagi kemudian ini huruf besar semua. Private sub form 1 garis bawah luat tutup kurung sendal spasi objek ct spasi as spasi evergreen as spasi tutup kurung and Mei base titik luar. Dan sudah ada ya, berarti kita membuat apa-apa sih di dalam jurusan ini. Kita buat kayak nama-namanya ya yang mau dipilih, contohnya kayak begini, kayak viewing ya, kegunaan terusnya ya, combo
combo box 1 titik items ini add kurung informatika ya. Sama juga combo box 1 tapi kita buat hukum ya, hukum di sini, hukum. Nah, ini sudah selesai ya. Kita lihat anunya, programnya apakah sudah ada di dalam situ informatika dan hukum. Oh ya, agak loading. Nah, kita pencet ini. Nah, sudah ada informatika, sudah ada hukum ya. Nah, oke. Pada saat kita mencek informatika, ya, saat kita mencet informatika akan ada program, kita buat di bawah checkbox kayak checkbox private juga, private so display result kita menggunakan metode IK combo box 1 titik select item. Jika dipencet anunya combo boxnya informatika, terus and also checkbox 2 and else if combo box 1 select item, select item sama dengan informatika spasi and also check box 2 titik cpd spasi head, karena kita belum memberikan kondisi ya, kondisi teks. Kita belum buat teksnya yang akan munculkan berapa S1 dan S2 DPP nya. Kita butuh text box di sini. Kita juga kasih nama, label juga BPP untuk BPP. Nah, kegunaan juga checkbox juga bisa munculkan hasil perhitungan ya, bisa munculkan hasil perhitungan. Ini checkbox 3 ya, checkbox 3 text box 3 titik sama dengan
R P titik DP kalau semester 1 kan 3.250.000. Oke, gitu ya. Nah, ada Quran juga. Kalau S2 mungkin dia sama ini kita 200 ya, jadi 200. Nah, kita butuh lagi ya, LC spasi TXT box 3 titik TXT sama dengan RP titik aja. Pada saat dia mencet checkbox ya, terus ini terusnya checkbox bisa aja. Oke, gitarannya. Oh, belum ada enternya, sorry. Kita buat enternya juga. Pada saat user sudah mencet 1 kan belum muncul, berarti kita harus mencet tombol enter untuk submit. Mana itu submit? Di sini untuk memanggil variabelnya lagi, kita harus memanggil variabel D rantai. Coba kita jalankan. Nah, kalau S1 jurusan informatika. Oh, enggak ada. Apa yang salah? Checkbox 1, sorry. Ya. 1 3.250.000. Kalau S2 3.200.000 ya. Itulah kegunaan, salah satunya bisa dianu lah. Dia ditentang pilih yang mana kan gitu. Nah, disinilah kegunaannya kontainer ya. Kontainer itu blue box namanya. Blue box. Kita masukkan S1 di dalam, S2 di dalam. Kenapa dia ada nama? Hilangkan ini saja. Terus ini kasih. Ya. Saat kita mencet ini tidak bisa toh. Nah, S1 dipencet, ini 3, ada 2 masih ya. Oke,
Nah, kan kita sudah checkbox itu memilih salah satunya ya, bersama juga dengan radio button juga begitu bersama dia. Nah, radio button saya mau di sini D3 ya, radio button lagi D4 gitu ya. Ini D4. Oke. Kita buat juga lagi private sub juga kembali untuk S3 juga. Result 1 kita buat juga untuk hukum ya, hukum. Nah, penggunaannya hampir sama dengan checkbox. Juga hukum. Sini ubah radio button 1. Sorry. Radio button 1. Juga di sini radio button 2. Di sini diubah juga menjadi 3 juta. Di sini 1.050. Ya. Kita surround lagi. Oh sorry, belum dibuat anunya ya. Belum dibuat displaynya juga. Sorry. Ini untuk memanggil ya sebenarnya. Oke. Kita cek D3. Tapi belum muncul. Kalau kita ambil hukum 3.200.000, 3 juta. Kalau informatika tidak ada, tidak bisa karena kan dia bukan kategorinya ya. Nah, setelah itu apa sih yang kita bisa lakukan kembali tentang tools-toolsnya? Nah, kita bisa menggunakan date timer atau tanggal hari gitu ya. Checkbox, combo box, data time link label juga bisa kita gunakan ya. Link label ini itu kita gunakan Google.com atau Universitas Handayani SCH.id. Ini simpan ya. Nah, kita bisa menggunakannya linknya. Kita di sini menyeting linknya apa tujuannya ya. Contohnya kita menggunakan link juga di situ ya. Link label ya. Ya sebenarnya banyak menggunakan link label apa itu ya. Label apa lagi tuh? Virtuous box bisa gunakan. Kalau Virtuous box itu kita cost images, kita mengupload image-nya apa sih? Nah, kita import key di mana kita mau ambil gambar contoh galeri. Oke. Nah, ini sudah ada. Ini memudahkan untuk kita para user untuk mengupload gambar di sistemnya toh.
Ini untuk linknya. Coba kita buka Chrome untuk mengakses linknya. Handai SCH ini. Ini HTTPS-nya yang cari ya. Coba kita pencet di situ sini. Oke, kita run. Nah, ini kegunaan untuk text link ya. Pada saat kita mencet teksnya, kita langsung diteruskan ke linknya ya. Ini sedang loading dia. Ini dia error ya, tidak tahu kenapa ini error to start process anda yang share working directory semester 4 berarti penting begitu ya prosesnya. Itu kegunaan dari link no respon. Ini kegunaan dari link text link ya, text link. Ini kegunaan dari text link, group button, radio button, text box, text box, label, link label, letter, combo box, checkbox, dan button. Nah, ada juga kayak seperti toolbox, container, atau toolbox, data. Ini timer waktu ya. Kita juga bisa gunakan timer. Ini kita apply coba. Nah, ini tanggal ya. 9 1 menit jurusan informatika 102 kah gitu ya. Inilah bentuk programnya. Itulah kegunaan dari ini tanggal, link web, submit. Nah, ada juga satu ini untuk mengeluarkan program kita menggunakan tombol button gitu. Tarik ke sini. Nah, saya menggunakan button ini untuk keluar langsung dari program, itu keluar atau exit. Pada tombol ini kita membuat mesin program app application pt exit ya. Yang kita jalankan. Pada saat kita mencet exit, dia langsung keluar. Nah, itulah kegunaan button ya. Itulah kegunaan button. Contoh kita tombol-tombolnya terus-terusnya ini bisa digunakan juga
untuk menginput nama, NPM nama, memilih jurusan, sampai sarjana berapa, S1 atau S2, diploma, memilih diploma berapa, D3 atau D4, baru kita submit dan memunculkan berapa BPP-nya per semester. Baru ini juga tools tombol gambar untuk proses gambar. Ini juga untuk apa ini ya, membuka link dalam programnya ini. Tombol exit dalam grup. Ini juga pada saat kita propertiesnya tidak ada, kita bisa cek di view ya, di view di sini ada beberapa tombol-tombol di sini yang memang kalian butuhkan nanti. Ini toolbar, baca di sini juga layout, ini semua komen, luar, extension no. Inilah tools-toolsnya yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman sekalian. Sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.